Teman-teman ya, pada video kali ini teman-teman saya akan memberikan tutorial cara merakit power amplifier atau cara merakit driver ya teman-teman. Cara merakit driver yaitu 500 watt dari produk Tunersys. Sebenarnya nggak harus dari Tunersys, produk-produk yang lain juga bisa teman-teman. Karena ini atas requestan jadi saya bikinkan ya, tapi mintanya yang mono, versi mono, karena di rumahnya ada yang versi mono, jadi saya bikinkan yang versi mono dengan trafo 5 ampere kecil atau 5 ampere yang tidak murni teman-teman. Kebetulan saya juga masih punya yang 5 ampere tidak murni, karena ini atas permintaan atau requestan, jadi saya dulukan yang bahan-bahan yang komponen-komponen yang sudah ada teman-teman ya. Nah, sekaligus kita akan saya tunjukkan apa aja sih bahan-bahan untuk merakit sebuah power amplifier 100 watt teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya sudah pernah saya bikin tapi mungkin di video-video yang sudah lama ya teman-teman ya. Ada beberapa video saya yang mungkin tidak dari nol. Kali ini kita bikinnya itu dari basic, dari proses dari proses bikin PSU simetris untuk ke drivernya teman-teman ya. Nah, bahan-bahan utamanya yang pasti yang perlu dipersiapkan adalah Tunersys ya, watt seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini adalah 500 watt 506 teman-teman, ini bungkusnya ya. Oke ya, seperti ini. Jadi terus dan sekaligus kontrol mono, jadi seperti bungkusnya seperti ini. Kita singkirkan dulu teman-teman ya bungkusnya. Terus saya menggunakan 2 elko merek Epsilon, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah elko Epsilon dengan kapasitas 63 volt 1000 mikro, hanya satu pasang atau 2 elko teman-teman. Terus untuk diodanya saya menggunakan dioda sisir yaitu 8 ampere teman-teman ya. Nah, ini untuk kapasitas 8 ampere. Kalau untuk trafo 5 nggak apa-apa, tapi saya sarankan teman-teman bisa cari yang mungkin di atasnya ini juga nggak apa-apa, tapi ini pakai 8 ampere juga nggak ada masalah teman-teman ya, nggak apa-apa teman-teman. Nah, terus yang ini apa, nanti ini adalah elko ya, mungkin untuk bikin power simetrisnya, tapi apakah nanti akan dibuat atau tidak ini kita singkirkan dulu. Kita fokus yang simpelnya aja ya teman-teman ya, jadi langsung bunyi langsung bisa dipakai teman-teman ya. Nah, oke ya teman-teman ya, jadi untuk heatsinknya, pendinginnya menggunakan pendingin yang ini ya teman-teman, terserah bebas mau menggunakan pendingin yang lebih tebal lagi, yang lebih mahal lagi juga gak ada masalah, silakan aja teman-teman. Nah, oke ya, ini teman-teman. Jadi untuk drivernya kita singkirkan dulu. Langkah pertama kita bikin dulu yaitu adalah PSU nya teman-teman ya. Jadi kita bikin PSU nya dulu, kita fokus untuk bikin PSU nya dulu teman-teman ya. Teman-teman bisa simak ya cara bikin PSU nya teman-teman ya. Jadi kita bikin PSU nya dulu teman-teman. Jadi ini saya gunakan untuk menumpang ini ya biar kelihatan. Nah, kita bikin PSU nya dulu. Perhatikan teman-teman ya, di elko ini bagian negatif itu yang ada garis silver, ini adalah bagian negatif teman-teman. Garis silver ini adalah bagian negatif, sedangkan yang ini positifnya teman. Garis silver ini nanti kita pakai kabel jadi satu seperti ini, nanti sampai satu seperti ini ya. Kita praktekkan dulu. Pertama saya akan memasangkan dulu untuk diodanya ya, dioda sisir teman-teman. Di sini teman-teman, di sini ada bagian positifnya. Di sini ini sudah ada logonya plus ya, maka logo plus ini adalah positif, sedangkan ini negatif. Yang tengah ini adalah untuk AC dari trafo atau VAC teman-teman, volt AC teman-teman ya. Yang tengah ini yang dua adalah untuk AC yang di trafo. Kita sambungkan dulu bagian yang paling positif dulu ya, terus kita solder ke sini sama ke sini teman-teman. Oke, ini saya bengkokkan dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah untuk hasilnya seperti ini ya, proses penyambungan antara dioda ke elko. Jadi di sini itu adalah bagian positifnya itu, bisa lihat ya.
Jadi oke ya teman-temannya, ini adalah proses penyambungannya. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah untuk dioda yang bagian positif, sedangkan yang untuk negatif kita solder ke elko yang seperti ini. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini sudah saya solder. Ini adalah bagian yang positifnya, ini ada bagian yang negatif, sedangkan yang di tengah itu adalah untuk AC nya teman-teman. Nah, kita nanti akan saya sambungan antara kutub positif negatif pakai kabel ya teman-teman. Kita langsung sambung sampai sini, kita kira-kira bisa dipahami ya teman-teman, bisa dilihat ya seperti ini. Nah, ini adalah proses untuk sementara, kita langsung aja sambung bagian untuk kutub negatif sama ke positifnya teman-teman. Jadi Oke ya teman-teman, ini adalah proses penyambungan antara kutub negatif sama positif pada elko udah selesai ya. Hasilnya seperti ini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah hasilnya. Jadi dari kutub negatif kita sambungkan, jadi dari kutub positif kita sambungkan ke kutub negatif. Jadi hasilnya ini harus digabung jadi satu, ini wajib ya teman-teman ya. Terus ini elko, di sini kan udah ada negatif. Jadi kita sambungkan ke elko yang negatif, sedangkan yang positif ke elko yang positif ya. Sedangkan dioda ke dan logo positif kita sambungkan ke elko positif seperti ini teman-teman ya. Jadi nah, sampai sini kira-kira bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah ya seperti ini ya, jadi udah bisa dipahami ya. Jadi terus nanti ini kabel yang ini kita sambungkan ke CT ya teman-teman. Nah oke, langkah selanjutnya saya akan pasang dulu kabel untuk dioda ya, VAC nya. Jadi untuk saya sarankan teman-teman untuk pemula ya, kalau bisa tuh dikasih di 25 volt dulu, jangan 32 teman-teman ya. Jadi oke, kita akan saya solder dulu di VAC 25 volt teman-teman ya. Jadi kita solder dulu teman-teman ya. Jadi oke ya teman-teman ya, di sini sudah saya pasang untuk kabel VAC nya. Di sini saya taruh di 25 volt. Nanti kita akan solder yang bagian yang ini ya, bagian di dioda yang AC ini. Teman-teman ada tulisan AC teman-teman ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi, nah ini ada tulisan AC, nanti sambung di AC-nya di sini ya, seperti ini teman-teman ya. Nanti akan saya jelaskan kembali ya teman-teman. Ini saya rapikan dulu, nanti ini disolder ke sini itu loh teman-teman ya. Maksudnya seperti itu. Disolder. Jadi di kabel dari trafo ini ya, ini kan 25 volt, taruh di dioda yang ada tulisannya AC seperti ini. Solder kedua-duanya teman-teman ya. Jadi kedua-duanya seperti ini, terus yang ini nanti kita sambungkan ke sini. Oke, ini nanti saya solderkan teman, nanti saya jelaskan kembali ya. Oke ya teman-teman ya, kita solder dulu ya. Jadi untuk penyambungan antara VAC ke dioda ya teman-teman, kita solder dulu seperti ini ya teman-teman. Jadi akan saya solder dulu. Jadi nah, maka hasilnya seperti ini ya. Jadi ini adalah proses penyambungan dari elko ya, dari dioda teman-teman ya. Dari dioda itu disambung ke trafo ya, ke VAC. Saya taruh di 25 volt, teman-teman bisa lihat ya. Seperti ini ya. Jadi nah oke, setelah ini kita sambungkan juga yang ini ya, yang CT, yang ke CT dari kutub negatif ke positif kan sudah, kita sambungkan juga ke CT seperti ini ya teman-teman. Jadi kita rapiin dulu teman-teman. Jadi seperti ini, kita langsung solder ke sini ya teman-teman ya. Jadi saya solder dulu.
Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini ya. Jadi ini prosesnya penyambungannya seperti ini, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi di dioda ya, dari dioda AC itu dikasih kabel terus disambungkan ke VAC dari trafo yang 25 volt yang di ini kan di bawah, saya taruh di bawah seperti ini ya. Nah seperti ini, yang antara negatif sama positif kita gabung jadi satu seperti ini ya, hitam, terus dihubungkan ke CT ya, seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, jadi seperti ini ya. Nah seperti ini. Oke, langkah ini kan udah selesai ya teman-teman. Cara merakit PSU nya sudah selesai, jadi ini kan berantakan sini, akan saya rapikan dulu ya teman-temannya. Nah oke teman-teman ya, ini adalah tahapannya untuk proses PSU nya udah selesai ya. Jadi ini sudah saya rapiin, tidak terlalu berantak biar gak lepas-lepas teman-teman ya. Jadi ini seperti ini, jadi akan saya jelaskan kembali ya teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, akan saya jelaskan kembali ya bahwa di sini teman-teman ada prosesnya. Nah yang di dioda ya, yang dioda ini ada tulisan AC ya. AC ini ada dua ya, AC yang kanan, AC yang kiri dan AC yang kanan ya teman-teman ya. Yang ini ada AC nya di tengah nih. Ini kita sambungkan ke trafo yang VAC, mau ditaruh di 25 volt atau 18 volt. Kalau saya taruh di 25 volt, teman-teman bisa perhatikan kabelnya kan hitam semua ya di sini. Terus kita bawah. Nah, ini saya taruh di sini ya. Ini 25 volt teman-teman ya. Jadi saya taruh di sini, dikasih kabel, terus dihubungkan ke dioda yang bagian AC ya teman-temannya, seperti ini. Sedangkan yang bagian dioda yang positif kita hubungkan ke elko yang bagian positif ya, kutub positif. Sedangkan yang dioda yang negatif kita bagian kutub yang negatif, elko negatifnya di sini ya. Negatif sama positif kita kasih kabel, terus dikasih kabel seperti ini jalurnya, terus disambungkan ke CT. Nah seperti ini. Nah sampai sini udah selesai nih, bisa dipakai teman-teman. Nah untuk pengambilan nanti untuk drivernya, kita ambil yang bagian sini teman, negatif sama positif, terus sama CT nya kita sambungkan di sini aja. Nah, nanti kita ikut teman-teman bisa simak aja ya. Nah oke, langkah ini kan udah selesai ya. Jadi tadinya saya mau memberikan cara lagi, yaitu untuk bikin power supply non simetris. Kita bisa taruh di ya teman-teman. Jadi sebenarnya itu gampang sekali, kita sekalian aja atau gimana menurut saya teman-teman ya. Jadi sebenarnya sih untuk ini udah selesai, nanti tinggal tune control kita jumper pakai ini aja juga nggak ada masalah ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi untuk ini udah selesai ya. Jadi akan saya bikinkan sekalian untuk proses penyambungan, proses pemasangan antara antara elko, kita bikin yaitu non simetrisnya dulu aja teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat dulu, simak videonya, nanti akan saya jelaskan kembali teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi ini sekalian saya bikinkan cara pasang PSU non simetris untuk di ekstranya ya teman-teman. Jadi untuk tune control atau mungkin untuk media yang lain yang menggunakan 12 volt teman-teman. Di sini karena saya menggunakan ekstranya itu hanya 500 mA, ini non CT, tapi nggak ada masalah ya. Kalau untuk mengangkat suplai Galaxy atau Turbos masih bisa teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya, di sini adalah bagian yang negatif ya. Bagian yang negatif, elko negatif, kita solder ke 0 pada ekstranya ya, pada VAC ekstranya teman-teman di sini. Terus yang positif ini, elko pada positif, kita kasih dioda ya. Diodanya satu batang aja, 1 ampere ini aja udah cukup teman-teman ya. Kalau mau dikasih 2 ampere ya kita sambungkan ke sini teman-teman. Ini adalah bagian yang positifnya, itu yang ada lingkaran silver itu positif ya, yang di bawah belakangnya itu yang hitam itu negatif. Bagian yang untuk negatif ini sini, tapi bukan di negatif sini ya, ini yang berjalur positif ke elko teman-teman. Yang belakang ini adalah untuk VAC yang di jalur ekstranya seperti ini teman-teman. Nah kita solder dulu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi ini adalah proses finalnya untuk PSU non simetris yang ke ekstranya ya. Ekstranya teman-teman bisa lihat ya di sini. Nah akan saya jelaskan kembali, ini adalah elko yang positif ya.
kita kasih dioda. Di situ ada logo silver, ini bagian yang ke elko positif, sedangkan yang ini adalah yang ke VAC nya di 12 volt. Nah seperti ini ya. Sebenarnya sih masih 12 volt kalau untuk mensuplai tune control itu ya masih cukup. Ada beberapa yang tune control itu harus 12 voltnya 12 volt, ibarat kata ya 12 volt yang stabil ya, yang kuat tuh. Kalau nggak 12 volt kuat itu biasanya nggak bekerja sama maksimal teman-teman. Di sini saya menggunakan tune control mono, jadi ini seperti ini aja udah selesai. Jadi kalau misalkan mau ditambah dengan apa ya, dengan TIP7812 juga gak ada masalah, tapi tetap aja 12 volt outputnya. Jadi dia kalau misalkan 12 volt atau 12 volt, sebenarnya kalau 15 volt, jalur ekstranya 15 volt mungkin akan lebih bagus lagi ya sebenarnya teman-teman. Ini saya sudah menyiapkan 7812 volt, tapi kita tidak pakai 7812 juga gak apa-apa untuk tune control teman-teman ya. Jadi ini bisa juga untuk apa ya, untuk Bluetooth, model Bluetooth juga bisa. Jadi sampai sini udah bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, bisa dipahami ya. Jadi ya saya rasa bisa dipahami. Nanti kalau belum paham teman-teman bisa tanyakan, ditulis kolom komentar di bawah ya teman-teman ya. Sampai sini sudah cukup ya teman-teman. Nah langkah yang PSU ini udah kelar ya teman-teman, udah selesai semuanya. Dan langkah berikutnya kita adalah proses pemasangan perkabelan. Jadi ini sudah saya pasang di headstingnya, di pendinginnya untuk trans. Jadi hanya tinggal selangkah selanjutnya adalah proses penyambungan dari driver ke PSU teman-teman. Akan saya siapkan dulu perkabelannya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya akan pasang dulu perkabelannya karena ini menggunakan sekun ya. Jadi biru ini saya gunakan untuk VDC negatif ya teman-teman. Jadi seperti ini. Sedangkan warna merah saya gunakan untuk VDC yang plus. Sedangkan yang merahnya lagi untuk jalur speaker. Di sini ada yang tengah ini ya teman-teman. Di tengah sini adalah untuk speaker. Sedang warna hitam ini untuk ground sama negatif pada speaker ya teman-teman. Nah seperti ini. Maka yang ini hanya tinggal menyambung ke PSU teman-teman. Jadi seperti ini ya. Nah seperti ini adalah untuk inputnya teman-teman. Jadi teman-teman, ini adalah untuk kabel inputnya teman-teman. Tinggal colokin aja seperti ini. Nah udah selesai. Jadi itu sangatlah simple. Jika menggunakan kabel input itu kadang mengalami kayak disconnect ya, maksudnya kayak disconnect, kadang bisa, kadang apa ya, kadang masuk kadang enggak, atau terganggu, teman-teman bisa solder aja di bawahnya seperti ini ya. Ini yang bagian positif, ini negatif. Positif itu maksudnya positif input ya, bukan positif tegangan ya. Di sini tuh bagian positif, bagian negatif di sini teman-teman bisa cari pokoknya jalur groundnya itu yang terhubung ke negatif positif pada speaker, negatif pada speaker gitulah ya teman-teman ya. Jadi di sini sudah ada ya. Nah memang kalau di sini sudah ada sebenarnya G-nya itu ground ya. Di sini sudah ada tulisannya di driver. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di driver ini sudah tulisannya ground, ada tulisan G itu ground ya. Ini bentar ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini ground, ini in. Jadi ground ini adalah untuk jalur groundnya teman-teman ya. Sedang ini untuk positifnya, ground itu atau negatif itulah teman-teman. Positifnya di sini. Nah ada in gitu teman-teman ya. Sampai sini saya rasa udah bisa ya, udah paham lah. Nah, oke, langkah selanjutnya ini yang paling ya, yang paling sangatlah penting. Jadi kita jangan sampai salah memasukkan kabel atau keliru teman-teman, atau keliru menaruh PSU antara negatif ke positif, positif ke negatif. Jangan sampai keliru teman-teman. Teman-teman ya. Jadi warna merah ini adalah VDC plus, ini merah, jadi akan saya sambungkan ke sini VDC plus. Sedangkan yang warna biru adalah VDC yang negatif, sedangkan yang hitam ini adalah yang ke CT, yang ground di sini teman-teman. Kita langsung eksekusi aja, langsung kita solder teman-teman.
Nah, ini adalah semua jalur udah masuk ya teman-teman. Jadi mulai dari ke driver ini semuanya udah masuk semua. Jadi untuk melihat kita akan lihat satu persatu, mengecek ya. Mengecek itu lebih diutamakan teman-teman. Sebelum kita kasih sebelum dicolokkan ke arus listrik, jadi kita dicek teman-teman. Nah, untuk yang biru itu adalah VDC yang negatif. Apakah sudah benar ke driver negatif? Oh sudah. Sedangkan warna merah ke VDC yang positif. Apakah sudah benar? Oh sudah benar. Sedangkan yang hitam adalah VDC yang sedangkan yang hitam adalah untuk ke ground yang ke CT. Udah benar teman-teman. Udah benar ya. Jadi semuanya ini kalau udah benar, jadi selama tidak ada masalah dengan transit atau apa ini saya pastikan benar 100%. Tinggal hanya untuk speakernya aja kita ini belakangan nggak ada masalah teman-teman. Sampai sini ini kan udah selesai ya teman-teman ya. Nah, terus untuk bagian tune control saya akan menyiapkan dulu tune controlnya. Nah, ini adalah tune control saya teman-teman. Ini apa sih? Nah, ini resistor ukurannya 2K2 teman-teman ya. Fungsinya untuk agar supaya L sama R itu tidak tergabung secara langsung. Dia ada semacam, kalau resistor dikasih resistor ada semacam kayak ya tidak masuk tidak secara langsung gitu ya teman. Jadi ini memang ada pengurangan tapi gak terlalu banyak ya, suaranya tetap masuk. Nanti kalau R sama R jadi satu kan dia tetap aja tambah suara kencang, tapi tetap aja lebih bagus kalau teman-teman kasih resistor 2K2 aja. 2K2 kan teman-teman. Kalau 4K7 juga bisa, tapi saya biasa kasih ya 2K2 sama 4K7. Ini resistor 2K2 teman-teman bisa gabung jadi satu. Ini kan mono ya, requestannya mono, jadi saya bikinkan yang versi mono teman-teman. Nah, ini adalah untuk input teman-teman. Kita tidak memasang untuk Galaxy dulu. Jadi untuk tidak memberikan cara pemasangan Galaxy dulu, karena ini ada untuk basicnya dulu teman-teman ya. Untuk next time mungkin bisa lah teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, jadi ini untuk jalur inputnya teman-teman. Kita nanti akan saya solder seperti ini aja. Jadi saya nggak perlu ngambil dari sini juga nggak apa. Sebenarnya kalau diambil dari sini juga nggak apa-apa sih teman-teman ya. Nah oke ya teman-teman, ya oke lah, nggak ada masalah ya, kita ambil dari sini aja, kita langsung proses saja pemasangan pada input tune control. Saya ambilkan dari tengah aja nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi nah, oke teman-teman ya, ini adalah jalur untuk input ya, untuk input output ke input driver. Jadi seperti ini ya, sudah selesai. Ini adalah outputnya ya, terus disambungkan ke input pada driver powernya seperti ini, pakai kabel input ya, pakai kabel head teman-teman. Nah kalau ini kan udah selesai, udah paham ya teman-teman ya. Tadinya mau saya sambung, saya taruh di bawah aja ya teman-teman, bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini ya output pada tune control disambungkan ke input driver ya. Jadi teman-teman bisa dipahami ya, input pada driver ini inputnya disambungkan ke output tune control ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke ya, dipahami. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan menyambungkan dulu untuk kabel, yaitu adalah yang menghubungkan untuk memberikan menggunakan tegangan DC pada tune control. Ini tune control memang 12 volt ya kebetulan, tapi ini kalau misalnya 25 volt masih ada karena ada resistor 2K2 ya, kalau nggak salah resistor 2K2 sebagai penurun tegangan. Teman-teman nggak ada masalah kalau dikasih 25 volt, saya coba nggak ada masalah teman, karena di sini sudah ada penurun tegangannya, jadi masih aman. Nah kalau saya akan menyambungkan dulu untuk kabel tegangan pada tune control yang sudah saya bikin, yaitu di bagian di belakang ini teman-teman ya. Jadi ini saya taruh di sini, jadi gampang ya ini teman-teman. Nah ini adalah saya ambilnya ini yang positifnya, sedangkan yang ini adalah negatifnya teman-teman. Jadi kita langsung solder aja teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, ini untuk jalur tune control ya, ini positifnya, ini negatifnya dia. Ini yang bagian 0 itu adalah negatif teman-teman ya. Bagian 0 itu adalah bagian yang negatifnya di sini teman-teman. Kita solder ke sini aja nggak apa-apa ya, di sini teman-teman ya. Jadi ini kan positifnya teman-teman ya. Jadi kita solder dulu. Nah, maka hasilnya ini
teman-teman, ini sudah selesai ya. Jadi ini proses penyambungannya teman-teman, saya tunjukkan dulu ya. Jadi agar supaya tidak terjadi kesalahan, tidak terjadi kelurahan, teman-teman saya tunjukkan dulu. Nah, teman-teman bisa lihat, ini adalah bagian negatifnya yang terhubung ke ekstranya ya, ke VAC ekstranya itu negatif, sedangkan yang positifnya di sini teman-teman. Ya, ini untuk tune control. Oke ya, bisa dipahami? Oke, bisa lah ya. Kita rapiin dulu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini teman-teman. Di sini semuanya udah selesai ya. Ini sudah selesai, sudah saya pasang untuk jack speakernya. Jadi hanya tinggal pasang. Sebenarnya ini sudah tes. Nah, ini semuanya udah tes. Sebelum kita tes, kita cek dulu apakah ada yang salah atau tidak ya teman-teman. Jadi ya, apakah ada yang salah atau ya tidak. Jadi semuanya dalam keadaan oke, sudah dalam keadaan baik-baik aja. Terutama untuk bagian tegangan-tegangan itu jangan sampai salah. Seperti ini. Kita akan langsung tes saja ya teman-teman. Jadi ini kita proses untuk apa ya, untuk cek soundnya kita di luar rumah. Jadi tadi bikinnya di dalam, kita ceknya di luar rumah agar supaya menghasilkan suara yang ketangkep nanti di kamera itu real ya, maksudnya itu tidak ada efek dari ruangan. Kalau di luar rumah kan tidak ada efek ruangan ya teman-teman. Ini semuanya udah clear, udah selesai. Dan untuk sebelumnya kita colokkan dulu, teman-teman bisa dengarkan suara greg-gregnya dulu ya teman-teman. Coba kita langsung pegang yang saya pegang ini ya teman-teman. Jadi ini volume masih dalam keadaan nol. Saya buka dulu teman-teman ya. Nah, dalam keadaan full aja, tidak ada suara dengungan teman-teman. Jadi saya coba buka teman-teman ya. Saya sentuh ya. Oke, saya rasa udah cukup. Oke ya, saya rasa udah cukup, semuanya udah terpasang. Saya akan sambungan dulu untuk cek inputnya teman-teman. Kita seperti ini. Nah, ini sudah saya sambungkan. Saya akan perlihatkan juga speaker yang saya pakai teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat di depan, itu adalah speaker yang pakai. Kita lihat. Nah, ini semuanya peralatannya sudah ada. Nah, teman bisa lihat itu ya, kelihatan. Nah, itu semuanya itu speakernya. Saya pakai 2 speaker ya, biasa ya pakai. Kita lihat dulu. Oke ya, saya rasa cukup ya. Jadi tuh. Oke ya teman-teman, jadi ini langsung saya puter ya. Jadi teman-teman, karena musiknya sudah menyala, semua sudah dalam keadaan beres, kita langsung puter aja ya. Di sini masih dalam keadaan nol semua. Teman-teman bisa lihat ya, saya puter langsung aja ya.